Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di LMS Perkuliahan Universitas Internasional Batam pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan ke-7, kita akan membahas topik tentang biaya produksi. Subcapaian pembelajaran Teori Ekonomi Mikro pada pertemuan ke-7 adalah mahasiswa mampu membuat dan menganalisis biaya produksi. Sebelum kita membahas jenis-jenis biaya, grafik, biaya, menghitung biaya, akan kami jelaskan tentang konsep produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki keterbatasan untuk mengganti semua faktor produksi secara bersamaan. Ada beberapa faktor produksi yang kita tahu, misalkan capital, modal, land, tanah, entrepreneurship, ya. Kemudian ada juga labor atau tenaga kerja. Maka kalau kita bicara fungsi produksi jangka pendek, hanya ada satu fungsi produksi saja yang berubah, lainnya kita anggap tetap. Contohnya apa? Yang kita anggap berubah adalah labor atau tenaga kerja. Sedangkan kalau kita bicara fungsi produksi jangka panjang, semua fungsi produksi bisa mengalami perubahan atau peningkatan seperti itu. Nah, dalam fungsi produksi jangka pendek itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Kemudian ada variable cost, itu biaya variabel. Kemudian ada total fixed cost, biaya tetap total. Ada total variable cost, biaya tetap variabel. Total cost adalah penjumlahan total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang pengeluarannya setiap bulannya selalu tetap, tidak tergantung terhadap output maupun unit yang diproduksi atau yang dijual. Namun kalau kita bicara variable cost, ini adalah biaya yang jumlahnya tergantung daripada output yang dibutuhkan. Oke, kita akan membahas topik berikutnya tentang marginal cost dan average product. Nah, ini ada beberapa konsep atau jenis produksi. Itu bisa dilihat, bisa ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Nah, pada jenis produksi A misalkan, pada jenis produksi A jumlah tenaga kerjanya 0. Kemudian ada jenis atau tipe B ini 1, tipe C ini 2, tipe D ini 3 jumlah tenaga kerjanya, tipe E 4, tipe F 5. Nah, kemudian kalau kita lihat di total produk, ketika jumlah tenaga kerjanya 0, maka jumlah total produknya pun 0. Namun ketika jumlah tenaga kerjanya 1, total produknya 4. Ketika jumlah tenaga kerjanya 2, total produknya yang dihasilkan 10. Pada saat total tenaga kerjanya 3, jumlah produksinya 13. Pada saat jumlah tenaga kerjanya 4, total produknya 15. Dan pada saat jumlah tenaga kerjanya 5, total produksinya 16. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa nggak satu orang 4, berarti kalau 2 orang menjadi 8, kalau 5 orang menjadi 20, seperti itu. Inilah yang namanya fungsi produksi jangka pendek. Yang berubah hanya tenaga kerjanya. Mesin-mesinnya sama jumlahnya, bangunannya sama, tidak berubah. Makanya bisa kita ilustrasikan, jumlah yang dihasilkan itu pun tidak harus sama dengan jumlah tenaga kerja dengan komposisi yang sama, karena ada keterbatasan di situ faktor produksi yang lain. Kemudian kalau kita bicara tentang marginal product, marginal product adalah perubahan total produk dibagi perubahan total labor. Contohnya pada tipe B ini, ya, labornya 1, total produknya 4. Maka marginal produknya berapa? Marginal produk adalah selisih antara 0 dengan 4 dibagi selisih antara 0 dengan 1. Jadi marginal product adalah total produk dibagi
total labor, seperti itu ya. Perubahan total produk dibagi perubahan total labor. Nah, kalau kita bicara produk rata-rata, maka total produk langsung dibagi dengan jumlah labornya. Contohnya pada tipe B 4 total produk 1 labor, maka hasilnya 4 dibagi 1. Nah, di sini adalah grafik ya. Ini output jumlah produk, ini jumlah labor. Tinggal diikuti aja titik-titiknya ya, seperti contoh di sini ya. Pada titik A outputnya 0, jumlah tenaga kerjanya 0, maka di sini titiknya. Kemudian titik di sini ini artinya 4 total produk yang dihasilkan, jumlah labornya 1. Nah, demikian juga dengan grafik-grafik yang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang konsep biaya produksi ya, ini bisa dilihat juga seperti ini ya. Tadi di depan kita udah bicara tentang labor, ini tipe-tipe pekerjaan ya, jenis-jenis pekerjaan A, B, C, D, E, F ini. Kemudian ini labornya 0 sampai 5, kemudian total yang produk yang dihasilkan 0 sampai 16. Nah, total fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tidak tergantung terhadap output yang dihasilkan. Jadi contoh dari fixed cost ini misalkan biaya sewa bangunan misalkan, setiap bulan atau setiap tahun pun relatif tetap. Mau kita memproduksi berapa unit pun biaya sewanya akan selalu sama. Kemudian ada variable cost ya. Ini variable cost ini biaya tergantung daripada unit yang dihasilkan. Nah, kalau di contoh soal ini variable cost-nya tiap unit adalah 25, sehingga kalau kita kalikan misalkan ini ya, maaf, total variable cost di sini adalah 25 betul per labor maksudnya ya, karena di sini adalah menggunakan sumber daya manusia. Jadi per orang kita bayar 25, semakin banyak orang semakin banyak pula kita membayarnya. Nah, kemudian total cost adalah penjumlahan antara total fixed cost dengan total variable cost. Misalkan ini angka 25 ya, berarti total fixed cost-nya 25, total variable cost-nya 0, 25. Kalau di tipe F 150 berarti total fixed cost-nya 25, total variable cost-nya 125. Kemudian ada juga konsep marginal. Marginal cost adalah selisih atau perbedaan antara biaya total dibagi dengan total produk ya. Contohnya seperti ini, angka 6,25 itu dari mana? Jadi perubahan dari 25 ke 50 ini berapa? Ini kan berarti 25 dibagi 0 ke 4 ini berapa? Jadi 25 dibagi 4 ketemu angka 6,25. Average fixed cost ini biaya rata-rata fix ya, biaya fix rata-rata, biaya tetap rata-rata. Jadi biaya tetap rata-rata rumusnya adalah total fixed cost dibagi total produk ya, bisa dilihat 25 dibagi 4 ketemu angka 6,25. Nah, kalau biaya rata-rata variable itu berarti total variable cost dibagi total produk. Kemudian kalau biaya rata-rata total itu adalah total cost dibagi total produk. Nah, kemudian kalau kita masuk ke grafik, tinggal kita input aja posisi, berapa cost-nya, berapa output-nya, sehingga ketemulah titik-titik. Titik-titik ini kalau kita buat garis, maka akan ketemu konsep seperti ini. Nah, ini contohnya ya, garis biru ini adalah fixed cost, biaya tetap. Kemudian yang merah di bawah ini adalah variable cost. Kemudian yang hijau di atas ini adalah total cost. Kemudian konsep yang di sebelah kanan ini ada marginal cost, ada biaya tetap rata-rata, biaya variable rata-rata, dan biaya rata-rata tetap.
Demikian yang bisa kami sampaikan tentang biaya produksi dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada pertemuan ke-7 kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.